Baku dapat lagi dengan Steve di podcast Torang Punya. Kan sudah tahu tuh kalau Torang Punya ini membahas hal-hal yang dari Sulawesi Utara yang ternyata ada. Nah kali ini Torang mau bahas ternyata ada satu karakter, main karakter, tokoh utama lebih tepatnya di satu novel baru itu yang ternyata orang Kawanua, orang Torang Punya dari Sulawesi Utara dari Minahasa itu ada di novel Romansa Stopia. Dan sekarang mau bahas sama-sama dengan penulisnya Sania Rashid. Selamat Baku Dapa. Salam Baku Dapa, Sania. Salam Baku Dapa, Sania Rashid pagi ini dari Radio Republik Indonesia. Mentang-mentang kita podcast jadi RRI ya. Yoi. Tapi beneran senang sekali bisa Baku Dapa dengan Sania karena pas pertama kali kita baca ini, relate banget dengan kita yang blasteran Cina. Blasteran. Cindo. Cina Mangondo itu Cindo ya. Tapi emang relate sama orang Manado, orang Minahasa juga. Ini makanya kita suka tanya sekali dari kemarin. Siapa kemudian bikin DP karakter atau bikin cerita tentang Romansa Stopia ini tentang si Jansen Maramis. Asik. Oke, jadi begini. Bukan. Stopia ini kan sekolah kedokteran pertama di Indonesia. Itu di Jakarta Pusat. Batavia. Besok bikin Batavia Pecirita. Boleh. Ada sequelnya nanti ini. Oke, jadi saat itu tahun 1902 sampai 1926 saat Stopia itu berdiri, mayoritas siswa yang ada di sana itu orang Manado, Minangkabau, Jawa, Ambon, dan Sunda. Oke. Gitu. Spoiler dikit ya, 5 karakternya ada loh di sini. Jadi tokoh utamanya ini kan 4 kawan dari Manado, Minangkabau, Jawa, dan Sunda kan dari Bandung. Lalu kita harus bikin satu orang siapa sih yang bakal jadi tokoh utamanya ini, yang jadi dia key-role-nya, point of view-nya tuh siapa gitu. Jadi putuskanlah kita ambil dari negeri jauh. Paling utara Indonesia, aduh. Kita ambil dari Manado. Seperti itu. Kamu terus kenapa itu Jansen Maramis? Jansen Alexander De Vries Maramis. Betul. Itu ya? Betul. Panjang apa? Sama-sama blasteran soalnya. Itu kenapa kemudian yang nonton itu? Itu ada di kepala aja sih. Tiba-tiba datang aja terbersit. Kan nama orang Manado itu kan biasanya 1, 2, 3 lalu farmnya kan. Serapan itu. Jadi farmnya sudah pasti dia harus Manado. Lalu nama-nama yang kalau aku pilih nama tokoh itu pilih nama tokoh yang tidak biasa tapi gampang diingat. Jansen Maramis. Iya kan? Gampang Jansen Maramis. Jadi kalau misalnya saya one day dikenang, dia loh yang pencipta Jansen Maramis. Cuma ada nggak sih? Soalnya kan Jansen juga banyak orang nama Manado nama Jansen. Yes. Terus juga ada Marga atau Fa Maramis. Ada nggak sih kira-kira di kehidupan nyata? Kalau ada boleh komen Pak. Ya kalau ada boleh komen. Soalnya nanti mau dapat ini. Soalnya pas kita Google kalau aku tulis tuh Jansen Maramis, yang ada ya tokoh ini. Di sini ya berarti. Iya, jadi aku masih nyari ada nggak sih orang yang namanya Jansen Maramis kayak gitu. Betul. Berarti memang luar biasa. Yang merasa Jansen Maramis follow IG saya, nanti saya kasih bukunya. Asik, IG ya, cari ya Sania Rashid ya. Ini spesial karena itu jadi nama di novel Romansa Stopia. Ini lagi itu kan dari nama toh siapa pilih Manado. Iya. Terus yang ini, yang mungkin Moni semua yang baru nonton Patorang ini mesti tahu juga kalau misalnya ini di sini di dalam novel ini banyak sekali kalimat-kalimat dalam bahasa Manado. Yes. Ini Kak Sania ini orang Manado atau banyak bergaul dengan orang Manado atau gimana sampai tahu gitu ya? Manado punya cerita sendiri di hidup saya. Apa tuh? Itu masih apa tuh? Close for public. Tadi yang jelas saya ini sudah terbiasa tumbuh dan besar dengan budaya Manado. Jadi untuk menuliskan satu tokoh bernama Jansen Maramis itu tidak terlalu sulit sih. Karena udah terbiasa makannya, kulinernya apa, lalu bicaranya juga betul. Bisa mengerti, jadi ya gampang aja sih mengalir. Ya.
Karena kita sebagai orang Manado, sebagai orang Minahasa pas baca memang mengalir aja gitu, karena memang kan dialek bahasa Manado, jadi pas baca juga mengalir aja sih. Tapi tenang aja, ada translate-nya di bawah kalau misalnya yang kurang belum mengerti bahasa Manado gitu ya. Sama ini juga, ini kita penasaran sekali. Jadi pas baca pendeskripsian tempat, suasana itu kayak bener-bener gitu, kayak berada di distopia misalnya, bisa ngebayangin emang kayak gitu keadaan kondisi Hindia Belanda di zaman itu. Sama di Kawan Dua Punya Cerita, itu deskripsinya Manado zaman itu di tahun itu ya di bayangan aku tuh segitu kayak gitu. Itu gimana caranya? Apakah ada riset yang luar biasa atau lihat foto-foto di zaman itu? Kalau riset sih lebih ke studi pustaka, lalu video-video di YouTube, tinggal di Google aja sih. Biasanya yang mereka yang punya dokumentasi itu Universiteit Leiden yang di Belanda. Itu lah jauh. Lalu kan penulis itu kita harus full halu, lalu penjiwaannya juga harus. Kalau kita menulis dengan menjiwai, maka yang membaca juga akan merasakan emosionalnya tuh di situ. Saya merasakan. Jadi kalian juga perlu merasakan. Iya, harus merasa. Kalau misalnya saya menulis tentang ruangan ini, kalau cuma saya bilang ruangan berwarna ungu milik RRI. Iya. Itu kan kayaknya biasa aja ya. Iya, betul. Bisa bervariasi gitu di pikiran pembaca kan. Tapi kalau kita menjabarkan dengan saya berada di sebuah ruangan 3x4, suasananya sangat ramah, orang-orang yang baik, dengan dominan warna ungu, ada bunga di kanan kiri. Itu kan imajinasi pembaca justru malah betul. Aduh, masuk. Ya. Memang kalau yang nulis sama yang baca ya kalau kita kan menikmati saja. Kalau yang nulis ternyata seperti itu ya di bawah imajinasinya. Jadi kalau misalkan saya ini menulis scene yang sedih, itu saya akan beneran nangis. Kalau lagi ketawa-ketawa, ada di bab terakhir itu yang dia si Jansen Marabis ini berdoa di gereja Immanuel di Jakarta. Saat saya menulis itu, saya tutup pintu kamar, depan laptop, dengerin lagu, di situ saya menjelma. Saya ini Jansen, I'm not Sania here. Saya Jansen lagi berdoa begini-begini. Kebetulan di rumah saya itu kitab suci semua agama kan ada, jadi saya bisa pelajari. Jadi mana yang saya ambil, maksudnya ayat Tuhan mana yang cocok dengan konteks ini, yang seperti itu. Lalu saya berdoa, dan saya saat si Jansennya menangis berdoa itu kayak bukan mengakui lah gitu kan. Dan saya merasakan itu. Jadi saya ini Jansen, saya lagi berdoa. Tuhan, apa yang saya tulis di situ ya itu yang keluar benar-benar deep inside from my heart. Penjiwaan itu penting sih. Betul ya. Jadi berusaha memahami karakter itu melalui memang benar-benar ya. Sama kayak artis ya, aktor aktris pemeran film dia kan harus menjiwai seorang misalnya let's say Dian Sastro, dia menjiwai Kartini. Jadi saat kita menonton kan kelihatan emosinya dia dapat, dan sebagai penulis pun kita harus benar-benar masuk ke dalam karakter itu. Kalau saya lagi jadi Jansen. Kalau lagi jadi orang Jawa. Oke. Pantesan. Makanya memang perlu baca sekali sih ini novel. Bukan promosi ya, karena kita sudah baca. Tapi benar-benar memang orang dibawa sekali jadi sesuai dengan karakter itu. Ketika orang baca, orang langsung terbayang. Oh ini ya. Yes. Luar biasa. Memang baca. Nah ini selain Jansen juga ada beberapa karakter kan tadi ya. Ini juga untuk penulisan karakter-karakter ini juga riset juga ke budaya-budaya, kan ada budaya Minang, ada yang dari Jawa, dari Sunda, atau memang dari searching juga. Kebetulan kakek saya orang Minang. Oh pantesan. Ibu saya orang Sunda. Kalau untuk Jawa kan saya bukan anak Jawa kan, tapi kita hidup dengan banyak mayoritas suku Jawa, jadi saya bisa banyak belajar lah dari mereka itu. Orang Jawa kayak apa sih? Ya kan? Orang Manado kayak gimana? Orang Minang kayak gimana? Jadi karena mungkin saya sudah terbiasa dengan culture tersebut, untuk mendeskripsikan karakter per karakter itu lebih mudah. Iya, betul sih. Dan terlihat sekali memang ya begitu. Misalnya kita membayangkan, saya juga punya teman orang Minang misalnya, Minang seperti itulah yang dibayangkan saya. Oh gitu.
Jadi masuk tetap relate juga sebenarnya ya. Yes. Oke. Nah ini juga pas saya baca juga kalau pendeskripsian karakter seorang yang dari Sunda Hilman ya? Hilman Ya. Hilman. Terlihat banget sih sebenarnya kalau saya baca ya. Oh ini yang mendeskripsikan Hilman ini seorang perempuan. Itu kebawa nggak sih? Maksudnya kelihatan ya? Iya kelihatan dari cara kalau misalnya penulis laki-laki kan ketika mendeskripsikan seorang lelaki kan lebih ke generalnya iya, aja. lebih ke generalnya. Kalau Sania memang benar-benar sampai ke kan cewek, baper, iya, detail banget gitu. Baper, bawa perasaan kan. Iya betul. Makanya jadi kayak emang detail banget gitu. Kalau sampai bentuk bibir lah, hidung kan itu ya. Bagaimana pancaran matanya. Emang, tapi waktu itu juga sama kayak membuat karakter Yansen juga emang udah ada di bayangan terus. Udah ada di bayangan. Yang pasti Yansen itu harus ganteng. Oke. Nggak bisa fail. Karena udah apa ya? Sudah stereotype. Orang Manado itu nggak ada yang fail, semuanya cakep. Udah titik. Oke. Ada yang nggak suka sama. Oke, blasteran. Tapi dia blasteran Belanda saya. Oke, jadi kalau Sunda kan juga kan, tapi dengan karakter dia sendiri, akang-akang Sunda, Kasep yang kayak gitu kan. Oke. Berwibawa, somea. Apalagi kan dia priayi ya. Iya betul, nggak mau priayi. sepatu. Dia kan ini agak-agak nggak mau dijajah dia kan. Betul. Yang merasa Sunda tidak pernah dijajah, jadi masa sama inlander tidak menjajah saya kemudian sesama pribumi saling menjajah gitu iya. kan. Oke. Tapi untuk proses kita tinggalkan dulu. Untuk proses pembuatan novel romansa Sofia ini berapa lama? Mulai dari pemilihan karakternya, kemudian juga alur ceritanya itu berapa lama prosesnya? Dari ide itu sampai kemarin launching 1 Juni di Museum Kebangkitan Nasional itu 3,5 tahun. Panjang ya? Anjang. Kalau dokter semua lulus ini. Iya betul ya. Iya. Semua koas. Ya. Tapi DP proses apa semua itu sampai memakan waktu sepanjang? Risetnya itu 1,5 sampai 2 tahun. Berganti plot, berganti cerita, tapi nama dan karakter itu sudah saya pilih dari awal. Namanya bakal Yansen, bakal Arsan, Hilman dan Sudiro yang seperti itu. Tapi kan ganti cerita. Akhirnya saya oke lah ceritanya ini. Cari dong penerbit. Iya. Tidak gampang ternyata saudara-saudara yang menerbitkan ini. Saya pun frustration. Perjuangan juga. Setelah long story nangis-nangis. Udah bikin karakternya nangis-nangis. Ternyata buat nyari penerbitnya juga. Garuk-garuk tanah gitu kan. Akhirnya masuk ke KPG. Itu juga nggak yang langsung terbit 2 bulan lagi. Oh tidak, saudara-saudara, tidak semudah itu hidup ini. Ada prosesnya. Ada proses. Saat pertama datang ke sana, saya harus merubah cerita totally. Dikasih waktu 1 bulan. Itu mereka kasih feedback. Total nggak sih? Atau memang part-part ini kalau bisa endingnya? Enggak, mereka langsung bilang aja. Kan yang namanya penerbit itu kan tahu ya mana yang terbaik untuk pasar, untuk penulis, mana yang ya. Lalu mereka kasih sudut pandang seperti ini. Coba ganti seperti ini. Seperti itu. Udah gitu, saya cuma dikasih waktu 1 bulan untuk merubah semuanya, ya saya rubah. Saya tidak tahu itu tidak sempurna sih. Saya kasih, ternyata mereka setuju. Setelah itu 6 bulan editingnya, editorial. Oh, panjang ya. Ini editornya kayaknya banyak buku yang diedit 6 bulan. Editornya kan 2 orang. Kita begadang. Pagi, siang, sore, malam, weekend, weekday itu yang memang fokus untuk membahas atau membedah per kata, per kalimat itu benar-benar dipikirkan dengan matang. Oke, termasuk juga kalimat-kalimat bahasa Manado. Oh iya, boleh baca. Boleh, kalau itu kita mau suruh. Jadi aduh. Ada yang ajus di situ, tapi kenapa ajus itu di bini. Jadi bini. Iya kan? Ada ya. Iya, itu ada di part pas di istrinya omnya si Yansen. Itu kenapa gitu? Karena kakak-kakak saya kalau dia misalnya main nih, kita ketemu
ngana ke rumah Jo, ada Ajus di sana di dalam yang seperti itu. Jadi mereka itu mengidentifikasikan Ajus itu memang ibu, tapi ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga juga. Yes. Gitu. Oke. Mohon maaf Ajus ya. Tapi So punya Ajus? Ajus ada, mama. Oh, mama Ajus mama. Iya. Nah, ini kalau begitu orang mau, karena kita orang Manado baca yang kalimat bahasa Manado kan biasa begitu ya. Mungkin juga kalau misalnya ada yang sementara menonton tonton ini penasaran atau mungkin juga masih mikir-mikir kaki kita beli kok agak susah karena bahas kalimat-kalimat bahasa Manado. Sobat orang mau dengar nih Sania Rasa baca. Ini yang ada DP kalimat-kalimat Manadonya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Banget nih ruangannya. Aduh. Oke, yang ini ya. Boleh. Jansen, pergi jo ngana ke Batavia. Lebih baik ngana pusatkan ngana pikir for sekolah nanti. Itu kan gitu. Iya. Itu memang kalimatnya Kak Sania sendiri. Itu kalimat saya sendiri. Enggak yang namanya untuk bahasa Manado itu enggak pakai riset. Ya, memang itu yang keluar kan sendiri. Iya, karena itu bahasa yang saya sering dengar sehari-hari. Seperti itu. Sering, jadi makanya memang mengalir sekali kalau orang Manado baca ini kalimat-kalimat. Yang katanya masih belum boleh dibuka untuk publik ya. Jangan, nanti orangnya soalnya keberatan. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Kita menjunjung tinggi privacy kan ya. Tapi orangnya di mana? Jakarta. Ya. Nah ini tadi juga sempat bahas sedikit ya. Sebelum, pokoknya kita cuma mau kasih rekomendasi, apalagi orang Manado, orang Minahasa, Sulawesi harus Utara. punya. Memang perlu juga ya. Baca ini Romansa Sofia, bener-bener dapat rasa orang Manado. Kita sama yang baca kita coba kisah sebenarnya. Ya, relate. Tapi apa? Cinta tapi yang tak mungkin bersatu, gitu-gitu kan? Iya, tapi kalau tidak bersatu nak jadi kita. Iya. Tapi ini yang pengen kita, kalau itu kita persepsikan, kita bilang. Tapi kalau misalnya Sania sendiri pengen bilang ke orang Manado, kita kasih waktu untuk promosi ini deh. Siapa orang Manado? Kenapa orang Manado wajib baca ini dia? Atau wajib beli ini? Harus punya, harus baca dan harus beli, harus punya dan harus baca. Karena saya sendiri yang sudah terbiasa dengan budaya Manado ternyata banyak sekali yang aku belum tahu dan harus belajar lagi saat untuk menulis ini. Betul, ada yang Kawanua tadi. Kawanua itu artinya negeri yang bersatu. Padahal dulu kan kita nggak taunya Kawanua ya sama-sama orang Manado. Kawanua baku dapa yang seperti itu. Kalau baku dapa di luar, Kawanua betul. Iya. Padahal artinya negeri yang bersatu itu juga jadi masukan pembelajaran buat orang. Jangan langsung terima mantap-mantap DP arti, mesti cari tahu. Betul ya. KBBI nanti kalau kamus besar bahasa Manado KBBM nya boleh. Kita boleh bikin itu kan? Kamus besar bahasa Manado. Udah ada ya sudah. Edisi ke-120. Edisi ke-120. Nah, kita ini buku dengan cerita yang sangat bagus. Kemudian juga ini bisa diterima di seluruh Indonesia karena ada beberapa karakter dari seluruh Indonesia kan ya. Sudah ada yang nawarin buat bikin film nggak tuh? Sampai detik ini sih belum, tapi semoga jalannya ada. Semoga jalannya ada ya. Yes. Ya karena ini. Tapi sayang banget. Saya gitu. sih ini ya optimis. Saya juga optimis. Amin. Amin saudara-saudara, amin. Wajib. Wajib. Nah, kalau ngomongin ketika akan dibikin film, karakternya udah bayangan nggak sih aktor-aktor yang bakal memerankan? Contohnya sih yang baru Jansen sama Hilman sih. Yang sudah terbayang dia siapa? Siapa ya? Boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Kalau Jansen Maramis dalam imaji saya itu anaknya Maudy Kusnadi. Oh, yang blasteran itu yang boleh banget ya. Yes. Oke. Yes. Teteh Maudy. Boleh nggak? Boleh itu. Kalau Hilman itu anaknya Tamara Blezensky. Teguh Rasya itu ya. Oh, iya ada Sunda-Sundanya ada. Enggak, Aceh sih dia. Tapi dia punya satu karismatik yang mencerminkan dia itu kayak Sunda gitu, yang kayak gitu. Iya.
Iya sih. Mbak Tamara, Teteh Maudi, aduh eta naon. Boleh kok nggak? diizinin ya nanti ya, karena ini sayang banget sebenarnya kalau misalnya kemudian tidak difilmkan, karena kan banyak kan yang adaptasi ya dari novel bestseller. Kita doain dulu ini bestseller, makanya orang sama-sama orang Manado. Mari kita berdoa sama amin. Ih, biar bestseller, biar nanti difilmkan. Ini bestseller sih udah. Bestseller sih udah, ini udah cetak ulang kedua. oh ini udah kedua. Berarti saya yang kurang update sih, mohon maaf ya. Udah cetakan kedua ya. Ya, Oh, berarti nanti kalau ini habis lagi cetakan ketiga yang sampai 50. Amin. Kita nazar kalau sampai 50 aku balik lagi dari Manado. Oh, siap. Ya, kita interview lagi ya. Interview. Boleh lah orang Manado yang ada di seluruh dunia, kan ada kerukunan keluarga Kawanua ya. Itu boleh beli, tapi nggak apa-apa kita promosi. Ini ada kok ini kalau belinya di mana nantinya? Di toko buku Gramedia, seluruh toko buku Gramedia. Digitalnya sudah ada di gramedia.com, Gramedia digital sudah ada. Oh, iya. Jadi orang-orang yang jauh di luar negeri, biasanya teman-teman saya itu mereka beli di Gramdik itu. Oke, jadi semua orang Kawanua yang ada di seluruh E-booknya ya? Iya betul, bisa juga itu Pak. Memang e-book kan tidak dicetak, tapi tetap royalti kena. Jadi kita bukan jangan pernah ambil yang bajakan ya, karena Ya biasanya kalau udah laris banget, udah bestseller banyak banget, pasti bajakannya ada. Sayang banget, kita juga harus berkontribusi biar nanti kali aja ada buku-buku yang baru juga dari Sania kan ada lagi kan, kita juga yang menikmatinya. Ya. Yes. Lagi kalau film kan kali aja Pemprov Sulut mau mendanai kan. Boleh. Dinas Pariwisata Sulawesi Utara. Pak Gubernur, halo. Betul. Tapi kalau aku kebayang kalau bokap papanya si Jansen Maramis, tahu nggak kebayangnya siapa? Itu wali kota. Apa? Bupati Minahasa Utara Jona Ganda. Dia sekarang udah main film. Ganteng nggak? Boleh lah, mirip lah. Dia kemarin main film jadi bapaknya dari karakter utama juga. Nanti gue Google. Iya, nanti aku kasih salam aja. Pokoknya kalau Bupati Minut Jona Ganda kan nanti dia mau main-main ke sini juga kan, sudah ada rencana, nanti kita mau bilang masa cuma main di film apa sih film? Lokananta atau Ananta, nanti orang cari pokoknya soal ada DP film dia jadi bapak. Kayaknya boleh sih. Itu liriknya nasional. Iya, tapi dari asli sini. Seru. Jadi karena kan udah bikin yang film-film lokal yang kemudian disupport oleh pemerintah kan banyak. Artinya pemerintah daerah. Ini kalau misalnya booming, ini bisa se-Indonesia. Yes. Jadi boleh. Pak Gubernur please. Ya, Pak Pariwisata. boleh. Itu aku sambil ngebayangin ya. Boleh. Nanti kalau ini karakternya apa? Mau melamar jadi apa? Mau aku belakang layar aja. Lolos audisi kok, nggak pakai casting. Langsung ya. Yang lihat. Nanti kita di sini yang dagang di Pasar Ampal 5 waktu itu kok. Rica, apa mau Rica? Ada nanti. Tapi aku ngebayanginnya kalau misalnya bikin yang Manado di awal 1900-an itu kan ya, itu pasti menarik banget sih jadinya. Dan di sini juga masih banyak kok rumah-rumah yang peninggalan zaman Hindia Belanda. Iya. Kan aku iya pokoknya nakut itu apa orang? Kampung Cina. Yes, aku kan waktu menulis itu kan membayangkan karena pernah lewat sana gitu kan. Jadi ngebayanginnya itu. Iya, aku juga ngebayangin kayak gitu. Oh, di sini orang bersepeda-sepeda. Iya, di situ. Iya. Oh, berarti tuh Babah Yun saya bawa kedai itu yang wayang. Iya, jalan wayang. Kita harus ke sana. Iya, kita pikir begitu yang kedai-kedai kopi Cina yang begitu, no? Iya, memang iya. Iya. Makanya ini beberapa testimoni dari yang sudah baca ini romansa Stovia ini itu yang jadi baik karena memang ada part-part yang kalau orang bayangin di kepala orang itu scene-nya di Manado, jadi yang orang bayangkan itu misalnya kayak kedai kopinya itu kita bayanginnya yang bilang Jawa yang nggak apa-apa potong sponsor di situ. Mau siapa tahu udah sponsor nanti. Potong podcast ini. Kemudian juga pasar 45, cuman pasar 45 so gagak sekali sekarang, berarti mesti cari pasar yang lebih tradisional kan. Kayaknya mungkin nanti diambil angle-nya tuh yang ini aja, apa namanya yang
Jadi tidak terlalu wide. Kameranya itu tidak terlalu wide. Jadi ambil ya, Boleh. ambil satu seginilah iya, gitu kan, betul. kameranya close. Nggak usah. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya Jone Ganambo itu terang di pasar Ermadidi, iya, agak lebih tradisional. Setuju, iya. Masih dapat rasa, kalaupun tinggal mau di-set di awal 1900 Masih itu bisa, masih masuk. boleh. Masih boleh. Apalagi cuma buat tarian Rica-Rica, nanti tuh orang buat tarian Rica-Rica. Dila kayaknya nih, Richard. Suka sekali rem dong. Ya, ini promosi. Yes. Ini semua buat tarian Oh, juga. ngomongin materi Rika tuh. Iya, pokoknya nanti cuman memang berharap sekali semoga ini buku ini boleh dibikin film, karena Amin. sekali lagi untuk pemerintah daerah, karena ini juga bisa mempromosikan Sulawesi Utara, Manado terutama, kemudian juga budayanya Torang, kemudian juga kelebihan-kelebihan kayak misalnya ternyata di awal 1900 orang Manado itu pintar-pintar sampai sekolah di Stovia. Yes. Itu kan juga branding yang baik sebenarnya kan? Ya. Yeah. Mematahkan ya? Iya. Mematahkan. Yang cuma jago bagaya. Menang nampang doang. Padahal ternyata ada banyak juga yang Banyak kan. Kayak Samratulangi, Betul. Walter Robert Monginsidi, A.A. Maramis. A.A. Maramis. Tapi Iya. A.A. Maramis itu dia nggak dokter. Dia Betul. sarjana hukum. Iya, atau Yes. dokter perempuan pertama. Dokter perempuan pertama Betul. Indonesia itu dari Manado. Dua Iya. orang lagi. Iya, betul. Ana Waro sama Mari Thomas. Iya. Keren banget ya. Tapi sebelum kita closing ya ini ya. Yes. Ini untuk yang Stovia sendiri ada special thanks untuk museum apa ya? Museum Kebangkitan Nasional. Berarti ke situ juga ya, kemarin lihat foto-foto yang Karena memang risetnya di situ. Oh. Aku bolak-balik ke situ. Pantes suasananya dapat banget. Ya, karena sampai bapak yang ahli sejarah Stovianya gini, "Bang, nginep aja sekalian." Gitu. Capek nungguin. Enggak gitu juga, Pak. Ini museum horor juga kali itu. Ntar ada dokter-dokter Belanda lagi yang nemenin, bukan gitu. Ini aslinya ini kan horor ya. Ya nanti kalau ada itu, nanti novelnya jadi novel bukan romansa tapi horor. Horor genrenya kan. Oke, yuk. Pokoknya jangan lupa untuk romansa Stovia ini, orang semua support, baca, beli yang asli, jangan yang bajakan, yang fotokopi apalagi. Kemudian ini rencananya nih, ini setelah ini. Dan minta. Iya. Basindir Pak kita. Enggak, kalau untuk media lain. Okay. Media partner ada. Khusus. Ya. Gila lo RRI. Iya. Iya, Bapak. Nah, ini setelah ini apakah sudah ada kemudian stok-stok atau ide cerita lainnya yang mungkin kita wajib tungguin nih, novel-novel selanjutnya dari Sania Rashid kira-kira setelah romansa? Sekarang saya lagi nulis tentang Des Indes. Des Indes itu hotel mewah pertama di Batavia. Iya. Yes. Okay. Settingnya itu saya ambil 1938-1942 saat Perang Dunia Kedua. Oh, boleh di-spill nggak karakternya? Apakah percintaan antara pribumi dan Yes, Belanda? of course. Sudah bab 4. Wah, kita doain mudah-mudahan bisa. Boleh lah jadi Bisa. hijrah. Jangan. Syariah. Lagi Tapi nulis di itu. syariah boleh, ya. Ya, kepada penerbit, siapa yang mau menerbitkan silahkan. Ini aja bestseller, apalagi yang baru itu. Tapi ide ceritanya menarik banget sih. Ya, itu tentang Des Indes. Iya, dan udah kebayang bagaimana kemudian akan jadinya novel tersebut. Oke deh, kalau gitu. Oke. Kita terakhir tinggal kasih tadi udah ya promoin buku ini ya. Apalagi ya kira-kira ya biar ke orang Manadonya, biar kemudian bisa cinta akan budaya orang sendiri. Kemudian juga pesan dari buku ini juga sebenarnya tentang toleransi. Tentang Toleransi toleransi. dibuat banget di buku ini. Silahkan ke. Ini harus baca. Itu dia. Gitu. Ini mesti baca. Wajib. Wajib. Yang ya. merasa punya Manado blood ya, you have to read. Yes. Oke, kalau gitu. Oke. Terima kasih Sania Terima kasih, sudah hadir Sip. di podcast Orang Punya. Mudah-mudahan sukses bukunya. Yes. Janji ya kalau sampai cetakan ke berapa tadi? 50 tapi. 50. Walaupun kita sudah mudah-mudahan belum pensiun kan, kalau setiap tahun Enggak tahun juga ada. kan. Setahun bisa 2 kali, Tahun 3 bisa kali. 2-3 kali kan. Oh, biar berarti cepet. Cepat. Diskon beli 25 deh cetakan ke 25. Ya deh 25 deh. 25 ya, saksi saudara-saudara. Iya. Ini ada di rekam. Sah. Nanti pokoknya Sania Rashid akan balik lagi ke Manado buat ngobrol sama kita. Oke. Kevin, pamit sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Terima kasih.